Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini, lanjutan pembahasan kitab Taysir Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan tafsir surah An-Nisa ayat 47. 47. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ahli kitab untuk membenarkan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembenar, sebagai tolak ukur kebenaran terhadap kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka, dan sebagai kesempurnaan terhadap keimanan terhadap kitab suci mereka, dan ancaman disebutkan dalam ayat ini, ancaman bagi mereka yang tidak mau beriman kepada kitab suci Al-Quran. Qala Syekh rahimahullah ta'ala wa fi qawlihi, dan pada firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, aminu bima nazzalna, aminu bima nazzalna, berimanlah kalian dengan apa yang telah kami turunkan, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan kitab suci yang ada pada kalian, bersama kalian. Ini firman Allah ini hassalahum atau hassun lahum, mubtada'nya wa fi qawlihi, wa fi qawlihi hassun lahum adalah motivasi bagi mereka, motivasi untuk beriman kepada Al-Quran. Wa adnahum yanbaghi an yakunu qabla ghairihim, dan bahwasanya mestinya mereka sebelum selain mereka, mubadirina ilaihi, bersegera mengimaninya. Seharusnya mereka terlebih dahulu mengimani Al-Quran sebelum orang lain, sebelum mereka yang tidak diberikan kitab suci sebelumnya. Yahudi dan Nasrani telah diberikan kitab suci, Taurat dan Injil, dan kitab suci ini menjelaskan akan adanya kitab suci yang akan turun kepada Nabi terakhir. Nah, informasi yang ada dalam kitab suci ini seharusnya menjadikan mereka orang yang lebih dahulu beriman kepada Al-Quran, karena sudah ada informasinya, sudah ada pemberitahuannya, dibandingkan yang lain yang tidak memiliki kitab suci. Kaum musyrikin
yang tidak memegang kitab suci seperti orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah di masa dahulu tidak ada kitab sucinya. Hanya mewariskan suhuf Ibrahim atau lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh Nabi Ismail. Tapi tidak ada kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Beda dengan Yahudi dan Nasrani, ada Taurat, ada Injilnya. Dan di dua kitab ini menjelaskan tentang Nabi, tentang kitab suci Al-Quran. Maka seharusnya itu yang bagi ayyakunu, hendaknya mereka itu sebelum yang lain mubadirina ilaih, bersegera beriman kepada Al-Quran. Bisababi ma an'amallahu alaihim bihi, disebabkan karena apa yang Allah karuniakan kepada mereka minal ilmi, dari ilmu, wal kitab, kitab suci, alladhi yujibu ayyakuna ma alaihim, yujibu ayyakuna ma alaihim a'zamu min ghairihim, yang menghendaki yujibu ayyakuna alaihim a'zamu min ghairihim, yang menghendaki adanya mereka itu lebih mulia daripada selainnya. Mereka sudah diberikan ilmu, sudah diberikan kitab suci. Dua nikmat yang Allah berikan kepada mereka ini, seharusnya mereka itu menjadi lebih mulia, lebih terhormat, lebih beriman, lebih bersegera menjalankan perintah-perintah Allah, bersegera beriman kepada Rasulnya. Karena dua nikmat ini. Makanya semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka itu seharusnya lebih membuat kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak nikmat, maka harus semakin besar juga ketaatan. Ya. Makanya Rasulullah ketika sholat sampai kakinya bengkak ditanya, kenapa sholat sampai kakinya bengkak? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apa jawabnya Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Tidak ada manusia yang paling besar nikmatnya dari Allah daripada Nabi SAW. Sehingga tidak ada ibadah yang lebih bagus ibadahnya daripada Nabi SAW. Karena semakin banyak nikmat, maka harus juga dibarengi dengan nikmat yang lebih banyak juga. Di Yahudi dan Nasrani diberikan nikmat ilmu, diberikan nikmat kitab suci. Seharusnya nikmat-nikmat ini mewajibkan mereka, mengharuskan mereka untuk lebih baik daripada selainnya, lebih taat, lebih mendengar, lebih tunduk daripada yang lain yang tidak diberikan ilmu dan tidak juga diberikan kitab suci. Walihada, oleh sebab itu, tawa'adahum ala adamil iman, Allah mengancam mereka disebabkan karena mereka tidak beriman. Ya. Semakin besar nikmat, kemudian justru tidak menjadikan dia lebih besar ibadahnya, maka azabnya juga lebih pedih, lebih besar. Semakin kurang pendorong dalam suatu maksiat, kemudian dia lakukan, maka semakin besar dosanya, semakin besar hukumannya. Karena maksiat itu ada pendorongnya. Maksiat itu ada pendorongnya. Kalau pendorongnya besar,
maka hukumannya ringan. Sekalipun dorongnya ringan, hukumannya besar. Makanya begitu juga sebaliknya dalam masalah ibadah. Kalau pendorong untuk melakukan ibadah itu kurang, tapi dia lakukan, maka pahalanya besar. Tapi kalau pendorongnya besar, seharusnya dia begitu, pahalanya kurang. Contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan di padang mahsyar ketika tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Dari 7 golongan ini, kenapa mereka lebih tinggi derajatnya mendapatkan keutamaan ini? Karena pendorong untuk melakukan ini kurang, sedikit, sulit mereka lakukan, sehingga harus diusahakan. Seperti al-imamul adil, imam itu, pemimpin itu kebanyakan zalim, pendorong untuk dia adil itu kurang, sedikit sekali, karena godaannya besar. Tapi ketika dia mampu melewati godaan-godaan itu, maka dia mendapatkan derajat. Beda dengan orang bawah, orang rendah yang adil, biasa. Kau zalim, apa yang mendorong kamu untuk zalim? Tidak ada kekayaanmu, tidak ada kekuasaanmu untuk berbuat zalim. Nah, memang kamu tidak miliki. Tapi kekuasaan, kepemimpinan, kekayaan, itu dorongannya untuk berbuat zalim besar. Ketika dia mampu berbuat adil, padahal peluang untuk adilnya sedikit, nah itu mendapatkan derajat yang tinggi. Sama seperti wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Pemuda itu dorongan nafsunya besar, lebih banyak lebih mendominan hawa nafsunya karena masa mudanya, jiwa mudanya, sehingga pendorong untuk beribadah, taat, menghabiskan waktunya dalam ibadah itu sedikit. Sedikit sekali anak muda yang mengisi masa mudanya dengan ketaatan, karena dorongan hawa nafsunya besar. Kalau dia mampu melewati ini, dorongan hawa nafsunya, maka dia mendapatkan derajat yang tinggi, pahala yang tinggi. Begitu juga yang lainnya. Sedangkan kebalikannya, ketika pendorongnya sedikit bermaksiat, kemudian dia melakukannya, dosanya besar. Dalilnya hadis salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 kelompok dapatkan azab yang pedih, tidak diajak bicara, tidak disucikan, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang pertama itu malikun kadzab, raja pendusta. Kenapa harus berdusta raja? Karena dia punya kekuasaan. Kenapa tidak jujur? Beda kalau bawahan. Kalau bawahan berdusta karena takut. Takut sama pimpinannya, takut sama tuannya, sehingga dia berdusta. Tapi dia raja, kenapa mau berdusta? Kamu yang berkuasa, kenapa harus berdusta? Mendorong untuk berdusta sedikit, sehingga ketika dia berdusta maka azabnya pedih. Kemudian yang kedua, syekhun zanin. Syekhun sudah tua, masih berzina. Seharusnya kalau sudah tua, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beribadah. Tidak. Jadi pendorongnya untuk bermaksiat sudah sedikit, tapi masih dia berbuat. Sehingga beda dengan pemuda. Pemuda seharusnya pendorongnya untuk bermaksiat lebih besar, tapi dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga, wa'ailun mustakbir. Sudah miskin, sombong lagi. Maunya miskin. Tahu diri lah.
Kalau orang kaya sombong, ya wajar karena kekayaannya. Ya. Tapi sudah miskin sombong lagi. Apanya mau disombongkan? Sudah cicil ini, cicil itu demi dibilang orang kaya, padahal tidak ada. Semuanya cicilan. Semuanya utang semua. Beli HP mahal, padahal tidak makan 2 hari 2 malam. Demi HP-nya itu. Demi gayanya. Demi dibilang orang wah. Dibilang orang hebat. Padahal miskin. Termasuk juga dia miskin di hadapan Allah, tapi tidak mau beribadah kepada Allah. Ya? Miskin. Kalau bukan Allah yang memberikan segala kecukupan kepada kita, tidak ada. Kita semua membutuhkan Allah, tapi dia tidak mau datang meminta kepada Allah. Itu ailun mustakbir itu. Sudah tidak punya apa-apa di muka bumi ini, tidak bisa apa-apa kecuali pertolongan Allah, tapi tidak mau datang kepada Allah meminta. Tidak mau berdoa, tidak mau beribadah kepada Allah, padahal yang memberikan kecukupan kehidupannya adalah Allah. Ini miskin, sudah miskin, sombong lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendorong dia untuk sombong tipis, tapi tetap dia sombong. Nah, sehingga hukumannya berat. Makanya di sini Yahudi diberikan nikmat yang besar. Seharusnya dia lebih taat, tapi justru sebaliknya. Dia lebih pembangkang, dia lebih keras terhadap Nabi. Dia lebih benci kepada Islam. Sehingga hukumannya besar. Hukumannya lebih besar. Makanya pahala itu dilipat gandakan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Pahala itu berlipat ganda sesuai dengan tingkat kesulitannya biasanya. Jadi ada beberapa kriteria pahala itu dilipat gandakan. Biasanya karena waktunya, waktu seperti Muharram sekarang, bulan suci. Semua amalan-amalan ibadah tidak sama pahalanya kalau di luar bulan Muharram. Salatnya, pengajiannya, jangan pikir pahala pengajian sama seperti pengajian di luar Muharram. Beda. Semua ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan suci atau di hari-hari mulia itu tidak sama dengan hari-hari yang lain. Kadang tempat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya sama. Perbuatan yang kita lakukan di luar Masjidil Haram dengan ibadah yang kita lakukan dalam Masjidil Haram, di masjid dengan di luar masjid, tidak sama karena kemuliaan tempat. Karena kemuliaan tempat. Tapi ada memang ibadah, ada juga ibadah mulia karena memang ibadahnya. Karena ibadahnya itu. Antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, pahalanya berbeda dengan yang lainnya. Karena Rasul mengatakan, alaikum bisawm, fa innahu la idlalah. Hendaklah kalian berpuasa karena tidak ada tandingannya itu puasa. Jadi terkadang satu ibadah itu mulia karena memang ibadah itu memang memiliki kemuliaan. Tapi biasa juga pahala itu berlipat karena tingkat kesulitannya. Artinya sama-sama ibadah, dua orang melakukan sama ibadah, tapi satu lebih besar pahalanya daripada yang satu. Seperti hadisnya Abu Hurairah, sabaka dirhamun bimi'ati alfi dirham. 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Sama-sama aja sedekah. Justru ini 1 dirham saja, ini 100.000. Kenapa lebih banyak pahalanya 1 dirham daripada 100.000? Karena yang 1 dirham ini tingkat kesulitannya besar, karena uangnya cuma 2 dirham. Cuma 2 dirham, seharusnya dia yang disedekahi. Tapi justru dia yang bersedekah. Sedangkan ini yang 100.000 dirham, tidak bergerak itu rekeningnya itu. Tidak goncang itu ke perekonomiannya kalau dia keluarkan 1 miliar, 2 miliar. Mana kau 1 bulan 10 miliar gajinya. Ke pemasukannya 1 bulan 10 miliar. Nah kasih keluar 1 miliar. Tidak ada apa-apanya. Daripada ini kasih yang pemasukannya cuma 100.000, nah infakkan 50.000. Jadi tingkat kesulitannya. Sama seperti yang hadir di sini.
Ada yang punya kesibukan, ada yang tidak punya kesibukan. Hadir, beda. Beda yang sulit datang dengan yang tidak ada memang kesibukan kecuali datang. Itu sama-sama sholat. Satu memang pengangguran di rumah saja. Kalau tidak sholat, ada satu, ada seumpamanya pekerjaannya, ada di toko, di pasar, ada pelanggannya, tapi dia tutup, pergi sholat. Itu beda dengan memang tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena beda keadaannya, beda pendorongnya. Ketika ibadah itu semakin sulit dia lakukan, tapi dia berusaha lakukan, maka semakin. Makanya kaidahnya itu al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Kaidah itu. Sekalipun tidak mutlak. Kaidah tapi tidak mutlak. Terkadang ada amalan ringan tapi pahalanya besar. Seperti zikir. Zikir ringan tapi pahalanya besar. Sedangkan maksiat itu tidak dilipat gandakan. Tidak ada maksiat yang dilipat gandakan. Kecuali ada unsur lain yang menyebabkan dia berlipat ganda. Seperti tadi itu juga. Dia bermaksiat di tempat mulia. Dosanya tidak dilipat gandakan, tapi dia dapat dosa tidak memuliakan hari itu, tidak memuliakan tempat itu. Terkadang juga dosa itu berlipat ganda karena orangnya, kedudukan itu orang. Tidak sama orang berilmu berdosa dengan orang yang tidak berilmu. Tidak sama dengan orang awam berdosa dengan orang yang terpelajar berdosa, tidak sama. Satu tahu, satu tidak tahu, atau satu dia punya harga wibawa, dia punya nama baik, kemudian dia bermaksiat. Itu sama, beda dengan memang dia orang biasa, orang awam. Jadi ini Yahudi, dia orang berilmu. Seharusnya ilmunya menjadikan dia lebih cepat beriman kepada Nabi dan kitab suci Al-Quran, karena dia tahu. Tapi ternyata mereka meninggalkan kitab suci Al-Quran dan bahkan memusuhi Nabi SAW. Tidak sama dengan orang Arabi, orang Arab yang di pelosok, yang tidak tahu kitab suci, yang tidak tahu, kemudian tidak beriman. Tidak sama. Tidak sama dosanya, sama-sama tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada kitab suci. Tapi satu ini dia tidak pernah baca kitab suci, tidak pernah dapatkan ilmu tentang nabi-nabi terdahulu, tentang agama-agama terdahulu. Sedangkan ini Yahudi, Nasrani pernah baca kitab, ada kitab sucinya, dan disebutkan dalam kitab suci tersebut tentang nabi dan kitab. Jadi beda. Makanya hukumannya juga berbeda. Makanya di sini Allah mengancam mereka dengan azab yang sangat pedih karena tidak beriman. Faqala min qabli an natumisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Sebelum kami memalingkan wajah, fanaruddaha ala adbariha, kami balikkan ke belakang. Jadi mukanya diputar ke belakang, wajahnya di belakang. Bayangkan itu bagaimana buruknya itu, di belakang mukanya. Nah, caranya jalan itu, jalan mundur. Mau jalan ke depan tidak melihat, harus jalan mundur. Wa hadza juz'un wa hadza jazaa'un min jinsi ma 'amilu. Ini balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Al-jaza'u min jinsil amal. Kaidah juga ini, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis perbuatan. Ya. Man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Jadi karena tidak kasih sayang, maka dia juga tidak dapat kasih sayang. Ini al-jaza'u min jinsil amal. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Ini jaza' min jinsil amal. Kalau dia berbuat baik, tidak ada balasannya kecuali baik juga. Ya.
Itu kaidah. Banyak dalilnya. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Seperti ketika Nabi SAW melihat seseorang makan pakai tangan kirinya. Makan pakai tangan kirinya. Ketika ditegur, Nabi langsung tegurin. Kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Dia mengatakan la astati'. Dan saya tidak bisa. Maka Nabi SAW, mastata'ta. Kamu tidak akan mampu selama-lamanya. Akhirnya dia lumpuh tangannya itu, lumpuh tangan kanannya. Kata Rasulullah, ma manahu illal kibr. Tidak ada yang mencegah dia untuk makan tangan kanannya kecuali karena kesombongan saja. Oh, ini gaya makan Eropa ini, makan tangan kiri, tangan kanan itu pak kampung semua kalau makan tangan kanan. Ini tangan kiri pakai sandok, garpu. Nah ini, itu karena kesombongannya itu. Menganggap bahwa etika makan dari Barat, dari Eropa itu lebih keren, lebih berwibawa daripada makai etika makan dalam Islam. Karena kesombongan. Akhirnya apa? Nabi doakan dia tidak bisa sama sekali. Ini al-jaza'u min jinsil amal. Disuruh pakai tangannya dan tidak bisa. Akhirnya tidak bisa betul. Al-jaza' min jinsil amal. Kenapa? Ini hukuman, jadi hukumannya Yahudi ini dibalikkan mukanya ke belakang. Ini adalah balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Fakama taraku al-haqqa, sebagaimana mereka meninggalkan kebenaran, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan iman kepada Allah dan Rasulnya. Wa atharul batila, mereka lebih mendahulukan kebatilan. Wa qalabu al-haqa'iqa, wa qalabu al-haqa'iqa, mereka membolak-balikkan fakta. Membolak-balikkan kebenaran. Nabi yang disebutkan dalam Taurat bilang bukan nabi. Yang tidak disebutkan dia bilang itu yang disebutkan. Yang halal dia bilang haram, yang haram dia bilang halal. Itu memutarbalikkan fakta. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Karena mereka membolak-balikkan fakta, meninggalkan hak, kemudian mendahulukan kebatilan. Faja'alul batila haqqan, mereka menjadikan yang batil itu hak. Wal haqqa batilan, dan yang hak itu dijadikan sebagai yang batil. Juzu, mereka diberikan balasan min jinsi dzalika, sejenis dengan perbuatannya itu, bitamsi wujuhihim, dengan membalikkan wajah mereka. Sebagaimana mereka membalikkan hak dengan batil, dibalik juga mukanya. Seharusnya wajahnya itu di depan, dikasih belakang. Ini al-jaza min jinsi al-amal. Kama tamasu al-haqqa, sebagaimana mereka membolak-balikkan kebenaran, maka wajahnya juga dibalikkan oleh Allah. Waradduha bitamsi wujuhim kama tamasul haqqa waraddiha ala adbariha. Waraddiha ala adbariha, dikembalikan atau dibalikkan ke belakang. Wajahnya dibalik, dijadikan di belakang. Bi an taj'ala fi
akfaihim, bi an tuj'ala fi akfaihim, dengan dijadikan wajahnya berada di tengkuknya. Artinya tak balik mukanya. Wa hadza asna'u ma yakun. Ini adalah model yang paling buruk, yang paling jelek. Kalau ada orang begini terus ke samping kanan terus, bayangkan bagaimana sisanya kalau dia jalan begini terus. Kalau itu samping kiri saja, samping kanan. Bagaimana kalau di belakang? Bagaimana buruknya ini keadaannya, modelnya orang seperti ini. Wal iyazubillah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Itu hukumannya. Au nal'anhum, au nal'anahum, au nal'anahum, atau kami melaknat mereka. Kama la'anna ashabas sabt, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berburu atau memancing di hari Sabtu. Jika mereka dilarang untuk keluar dari rumah pada hari Sabtu untuk beribadah, akhirnya mereka membuat hilah. Dia pasang jaringnya hari Jumat, nanti hari Ahad baru dipanen. Nah, kita kan tidak keluar dari Sabtu, tapi tujuannya sama. Tujuannya tetap sama. Harusnya apa? Dihukum, dijadikan apa? Qiradah, jadikan kera. Nah, kalau tidak dikasih balik mukanya ke belakang atau dikasih jadi kera, sama seperti sabut sabt. Ai bi ai yatrudahum min rahmatih, au nal'anahum, artinya apa? Dengan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu at-tarhu minar rahmah, at-tardu minar rahmah. Laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'aqibahum bija'lihim qiradatan, dan menghukum mereka dengan menjadikan mereka sebagai kera, atau menjadikan mereka berubah wujud menjadi kera. Kama fu'ila bi ikhwanihim, sebagaimana dilakukan atau dihukumkan kepada saudara-saudara mereka alladzina tadaw, yang melakukan pelanggaran fi sabti, pada hari Sabtu. Hari Sabtu hari ibadahnya Yahud. Tidak boleh dia mencari nafkah, tidak boleh keluar rumah, tak boleh ada aktivitas selain ibadah. Karena ini termasuk kasih sayangnya Allah terhadap umat Islam, tidak dilarang berusaha di hari Jumat, hanya pas sembahyang Jumat saja. Idza nudiya lis-salati min al-jum'ah fas'au ila dzikri wa dzarul bai'. Ketika sudah azan salat Jumat, tinggalkan jual beli. Fa idza qudiyatis shalah fantashur. Sudahnya itu silakan. Kalau mereka tidak, memang satu hari full tidak boleh. Tidak boleh ada aktivitas. Satu hari full itu. Nanti besok baru bisa lagi mencari nafkah. Di antara bentuk keringanan syariat Islam dibandingkan syariat agama-agama terdahulu. Bahkan yang dilarang cuma laki-laki saja. Yang dilarang berjual beli,
pada hari Jumat hanya laki-laki, perempuan tidak, anak-anak tidak. Ya. Tapi sudah dikasih keringanan, masih ada toh tetap berjual beli. Ini masjid lagi. Jadi sudah dilarang jual beli pada saat khutbah Jumat, salat Jumat. Dia jual beli lagi di situ, tapi di masjid lagi jual beli. La ilaha illallah. Ini betul-betul berlipat-lipat. Ini seandainya dia jauh dari masjid, benar Madodon jauh sekali masjidnya, salat duhur saja, terus dia jual beli. Ini tidak, masjid di situ di atasnya. Sementara khutbah orang, masih juga jual beli. Ini lebih besar pak dosanya. Mungkin Nabi bilang kedengaran di khutbahnya, tidak bisa. Kalau pegang-pegang kerikil saja itu sudah menghilangkan pahala sholat Jumat, apalagi kalau transaksi. Seharusnya kalau sudah masuk khutbah Jumat ya kasih anak kecil yang atau kalau memang terpaksa istrinya di situ yang menjual dan tidak sholat Jumat, atau lebih bagus lagi nanti setelah sholat Jumat baru berjualan. Jadi ini, dan di sini yang dilarang bukan cuma berjualan, semua aktivitas akad nikah atau akad jual beli atau akad sewa menyewa, ya, termasuk juga yang supir-supir mobil, karena itu juga termasuk transaksi. Kecuali kalau dia musafir. Karena musafir tidak wajib salat Jumat. Tidak wajib salat Jumat. Jadi seperti di ibu-ibu kota, bisa jadi sudah naik mimbar di atas, sudah naik khatib di atas mimbar, masih ada yang mengantar grab atau motor mobil, masih ada yang mengantar pelanggannya. Ini sudah terlanjur mana? Maunya kamu sudah tahu. Ini sudah mau azan. Jangan terima orderan lagi. Atau kalau sebelumnya, tapi kalau saya terima orderan ini pas ke azan, tidak mungkin juga turunkan pas azan. Turun ke Pak azan semain Jumat dulu. Kecuali kalau penumpangnya mau. Dan ini termasuk perkara yang dianggap sepele. Padahal azabnya kaum Yahud dahulu itu dijadikan kera, atau dibalikkan wajahnya. Mungkin sekarang tidak jadi kera, tapi sifatnya sifat kera. Jadi tidak dirubah fisiknya sebagai kera, tapi diberikan sifat-sifat kera. Bagaimana sifatnya kera itu? Balala, tidak pernah puas, jahil, suka mengganggu orang lain. Begitu nih pedagang-pedagang yang berdagang di hari Jumat, tidak jujur dalam berdagang, suka main nakal. Kenapa? Karena itu Allah sudah jadikan sifatnya sifat kera. Padahal Allah cuma kasih 15,5 jam itu salat. Tidak, di tempat kita ini tidak ada yang 1 jam. Tidak ada yang 1 jam sampai Jumat dengan salatnya. Khutbah Jumat yang tidak ada yang 1 jam. Biasanya kurang. Terus sisanya silakan jual beli, tapi tidak juga. Kenapa? Karena terkadang yang 1 jam ini setan banyak. Justru banyak pelanggan di sini. Banyak pelanggannya di sini. Kalau dia mampu tinggalkan itu, itu pahalanya besar. Jadi Allah menghukum Yahudi ini karena melanggar perintah-perintah Allah dengan dibalikkan wajahnya. Bisa jadi zaman sekarang juga dibalikkan wajahnya. Tidak bisa mengenal mana yang hak, mana yang batil. Tidak bisa melihat mana yang manfaat, mana yang mafsadah. Kenapa? Karena sudah terbalik wajahnya. Yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik, yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Kenapa? Karena hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqulna lahum kunu qiradatan
khasi'in. Kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Wa kana amrullahi maf'ula, dan perkara Allah, ketetapan Allah, urusan Allah pasti terjadi. Tak ada yang bisa menghalangi kalau Allah menghendaki sesuatu. Tidak ada yang bisa menolak apa yang Allah ingin lakukan. Kaqaulihi, sama seperti firman-Nya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah, perintah Allah, kehendak Allah, jika menginginkan sesuatu hanya mengatakan jadilah, maka jadi. Insyaallah nanti kita lanjut ayat selanjutnya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min la yanfa'u wa min la yafsha wa nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab lahu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.